Chapter 1, di sebuah kafe Solo, di kedai kopi kelas atas. Kopi itu terasa pahit, tetapi wanita yang duduk di seberang pria bernama Rendra Hermono itu terlihat cantik. Ia mengenakan rok setelan yang mewah, yang menunjukkan sosoknya yang montok dan menarik dengan sempurna. Tempat yang harus terlihat menonjol tidak ambigu. Dan tempat yang tidak boleh menonjol tidak menunjukkan tambahan daging. Wajahnya terlihat sedingin es, matanya terlihat cerah dan giginya terlihat putih tanpa celah. Meskipun wajahnya tegas, namun tetap terlihat seperti sebuah karya seni yang sempurna, yang membuat orang hampir tidak bisa berpaling darinya. Namanya adalah Siska Liantin, 26 tahun, ketua dan presiden Liantin Group. Dan dewi impian banyak orang di kota Solo. Pada saat yang sama, dia adalah tunangan dari Rendra sendiri. Pada saat ini, di atas meja kaca di antara keduanya, terpampar sebuah cek yang mempesona dengan angka 1 juta yang tertulis di atasnya. Ini adalah cek tunai senilai 1 juta. Kamu dapat mencairkannya kapan saja. Kamu harus mengambilnya. Dan kemudian kamu harus meninggalkan duniaku. Siska mengulurkan tangan putihnya dan mendorong cek tersebut ke arah Rendra. Suaranya terdengar tenang, dingin dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia sudah memutuskan masalah ini dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia memancarkan aura yang kuat. Namun, Rendra bahkan tidak punya waktu untuk melihat cek itu. Karena dari awal sampai akhir, matanya tertuju pada wajah dan dada Siska, seolah tidak ada yang lebih menarik baginya. Apakah kamu sudah cukup melihat-lihat tubuhku? Melihat tatapan Rendra. Siska mengerutkan keningnya dengan tidak senang, dan nada suaranya terdengar dingin. Tentu saja, Rendra kemudian mengalihkan pandangannya dan menyeringai. Kau memiliki payudara yang besar dan pantat yang bundar untuk melahirkan seorang putra. Selamat. Kau telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi istriku. Apa? Siska tercengang. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Rendra, apakah kamu tidak mengerti situasinya? Maksudku, kamu segera ambil cek itu dan menyerahkan semua pikiran tentang aku. Oh, kamu bilang cek. Rendra akhirnya melihat cek itu. Tetapi setelah melihatnya sekilas, dia segera menggelengkan kepalanya. Sobek saja cek itu. Karena aku menolak permintaanmu. Apakah tidak cukup? Mata Siska penuh dengan penghinaan. Dia tidak menyukai orang yang tamak. Kalau bagimu itu tidak cukup, kau tidak akan mendapat lebih. Rendra menatap Siska lagi dengan nakal. Lalu dia tersenyum dan berkata, tapi kakekmu memintamu untuk menikah denganku. Dan perjanjian ini dibuat di saat kakekmu masih hidup. Pria itu tidak mengatakan apa-apa dan aku juga berjanji pada kakekmu untuk menikahimu. Jadi kita tetap harus menikah. Tapi aku tidak menyukaimu, Siska berkata dengan dingin. Dan tatapan Rendra membuatnya merasa sangat jijik. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya menyuruhnya untuk menikah dengan pria yang begitu menjijikkan sebelum dia meninggal. Emosi bisa dibudidayakan perlahan. Rendra tersenyum pada Siska. Aku tidak punya banyak waktu. Aku punya kamu. Siska marah. Tetapi dia segera menenangkan diri. Dia menatap Rendra dengan dingin dan berkata, sebelumnya hari ini, kita bahkan tidak bisa setuju dalam satu hal pun.
Tidakkah menurutmu pernikahan semacam ini akan berakhir konyol nantinya? Itu konyol. Rendra tersenyum. Tapi aku baru saja mengatakan bahwa aku telah berjanji pada kakekmu. Aku harus melakukannya. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin melawan keinginan kakekmu, aku tidak akan menahannya. Siska tidak dapat membantah. Bagaimana dia bisa melawan keinginan kakeknya? Sebelum dia meninggal, kakek Siska memerintahkannya untuk menikah dengan pria bernama Rendra ini, apapun yang terjadi. Sekarang 1 bulan setelah kakek meninggal, Rendra tiba-tiba datang ke depan pintunya. Jika dia memaksanya untuk tidak menikah dengannya, tidakkah dia akan merasa kasihan pada kakek di surga? Kalau begitu biarkan pria menjijikkan ini menyerah. Aku tidak akan melawan keinginan kakekku. Tapi, sudut mulut indah Siska sedikit melengkung. Dia menatap Rendra, lalu mencibir, "Apakah kamu pikir kamu layak untukku?" "Lebih dari cukup," kata Rendra dengan serius. "Lebih dari cukup." Siska hampir menjatuhkan dagunya. Dia awalnya ingin menggunakan identitasnya untuk menekan Rendra dan membiarkannya mundur. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan berpikir bahwa dia layak untuknya? Dewa mana yang memberinya kepercayaan? Sedangkan Siska, dia diterima di sekolah tertinggi dunia pada usia 16, menerima gelar master di bidang ekonomi pada usia 18, dan gelar doktor di bidang ekonomi pada usia 20. Setelah kembali ke Indonesia pada usia 21, dia mengambil alih Liantin Group. Hanya dalam 5 tahun, skala Liantin Group telah berkembang hampir 10 kali lipat. Dia adalah wanita berbakat yang diakui oleh komunitas bisnis di kota ini. Dia adalah kombinasi dari kebijaksanaan dan kecantikan. Banyak pria yang mengejarnya dari Sabang hingga Merauke. Setiap tahun, dia memiliki sampul eksklusif penghargaan wanita tercantik Indonesia. Bagaimana dengan Rendra? Dia terlihat polos, berpakaian polos, dan hampir tidak memiliki kelebihan selain sosoknya yang cukup proporsional. Jika Rendra dilempar ke kerumunan, Siska akan berani menjamin bahwa dia tidak akan bisa menemukan Rendra dengan mudah. Namun, pria seperti itu yang memberitahunya dengan sangat serius bahwa dia lebih dari cukup layak untuk dijodohkan dengannya. Orang seperti ini harus ditarik keluar dan segera ditembak. Tuan Rendra, Siska menarik napas dalam-dalam dan menyeringai. Saya pikir Anda memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang saya. Termasuk diri Anda sendiri. Kamu tidak percaya padaku? Rendra tersenyum dengan santai. Bisakah aku mempercayai Anda? Siska memandang Rendra seperti orang bodoh. Kalau begitu kita bisa bertaruh, kata Rendra. Apa yang akan kita pertaruhkan? Siska bertanya. Dalam 3 bulan, jika kamu belum jatuh cinta padaku, aku akan menarik diri dari duniamu. Dan tidak pernah mengganggumu lagi. Hanya saja aku akan melanggar janjiku kepada kakekmu, bukan karena kamu tidak ingin menikah denganku. Ucap Rendra pada Siska. Kamu yakin? Tentu saja. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakannya. Siska mendengus dengan dingin. Setelah 3 bulan, jika aku tidak jatuh cinta padamu, kamu akan mengambil inisiatif untuk pergi dari kehidupanku. Tapi bagaimana jika kamu jatuh cinta padaku setelah 3 bulan? Rendra menyipitkan mata dan tersenyum. Tidak mungkin, kata Siska dengan tegas.
Aku bilang jika. Kalau begitu, Siska hampir tidak berpikir. Jika aku jatuh cinta padamu 3 bulan kemudian, sejak saat itu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bahkan jika kamu mengizinkanku makan makanan aneh, aku pasti tidak akan mengeluh. Siska merasa tidak mungkin dia jatuh cinta dengan Rendra. Jadi dia tidak peduli apapun janji yang dia buat. Aku tidak akan membiarkanmu makan makanan aneh. Tapi belum tentu jika aku tidak akan menyuruhmu melakukan hal-hal aneh lainnya. Rendra berkata sambil menyeringai secara ambigu. Melalui mata Rendra, Siska memikirkan beberapa gambar tidak senonoh, dan dia langsung berdiri dari kursinya untuk pergi, dan perasaannya terhadap Rendra di hatinya menjadi semakin jijik dan jijik. Istriku, tolong tinggal, Rendra tiba-tiba berteriak. Aku bukan istrimu. Siska sangat marah sampai suaranya meninggi. 3 bulan kemudian, bukankah kau akan menjadi istriku? Rendra tersenyum percaya diri. Brengsek, Siska telah melihat apa pria yang tidak tahu malu ini, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan bajingan seperti Rendra saat ini. Apalagi yang bisa kau katakan dengan cepat? Beri aku kunci rumahmu. Aku akan tinggal di rumahmu dalam 3 bulan ke depan. Rendra tersenyum. Kenapa tinggal di rumahku? Siska jelas tidak mau. Istri, apakah kamu bodoh? Rendra memandang Siska dengan heran dan berkata, aku tinggal di rumahmu, tentu saja, untuk membangun hubungan denganmu. 3 bulan akan berlalu dalam sekejap. Tidakkah kamu ingin bekerja keras denganku dan hidup sesuai dengan permintaan mendiang kakekmu?